Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Faniana Lole dengan NIM 1342202. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah ilmuwan dan atau penemuan di bidang statistika. Untuk pembahasan kali ini ada 3 pembahasan. Yang pertama masa statistika awal, yang kedua masa perkembangan, dan yang ketiga yaitu masa statistika modern. Data statistik ini telah digunakan oleh bangsa-bangsa Mesopotamia, Mesir, dan Cina pada masa sebelum Masehi. Mereka menggunakan statistika untuk memperoleh informasi tentang jumlah pajak yang harus dibayar oleh setiap penduduk dan jumlah hasil panen dari pertanian. Pada masa Yunani kuno, ilmu statistika ini telah digunakan oleh Aristoteles dalam bukunya yang berjudul Politik. Aristoteles menggunakan statistika untuk menjelaskan data tentang keadaan di 158 negara. Pada sekitar tahun 1645, Sheikh mengajukan beberapa permasalahan mengenai judi kepada ahli matematika Prancis, Louis Pascal, yang merupakan seorang jenius dalam bidang matematika. Tertarik dengan permasalahan yang bakal hari ini dan kemudian mengadakan korespondensi dengan ahli matematika Prancis lainnya, yaitu mengembangkan cikal bakal teori peluang. Pada abad pertengahan, ilmu statistika berkembang di lingkungan gereja dan digunakan untuk mencatat jumlah kelahiran, kematian, dan pernikahan pada abad ke-17 Masehi. Statistika diterapkan di Inggris sebagai aritmatika politik. Perkembangan statistika dapat dikelompokkan menjadi 3 tahap, didasari pada tokoh-tokoh yang mengembangkan statistika, yaitu pertama pada masa statistika awal. Nah, pada masa statistika awal, ada seorang tokoh bernama Gottfried Eisenhower. Dia lahir di Elbing, Provinsi Royal, Rusia, Polandia pada tanggal 20 Oktober tahun 1719. Ia kuliah di Universitas Leipzig pada tahun yang sama. Pada tahun yang sama, ia pergi ke Marburg untuk bekerja sebagai asisten profesor luar biasa di bidang filsafat. Ia juga dianugerahi gelar yang sama namun dalam bidang yang berbeda, sebagai profesor luar biasa di bidang hukum juga oleh universitas yang sama pada tahun 1753. Ia mendapatkan dukungan finansial dari Raja Georgi ketika dalam melakukan penelitiannya. Dalam bukunya tersebut, ia menggunakan istilah statistik yang mengandung arti suatu deskripsi komprehensif dari sosial, politik, dan ekonomi suatu negara. Jadi pada waktu itu statistik itu adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan proses analisis data kenegaraan. Yang kedua yaitu ada Sir John Sinclair. Jadi Sir John Sinclair ini dia lahir pada tanggal 10 Mei tahun 1754 di Wesel, merupakan anak tertua dari George Sinclair dari Oxford yang merupakan keluarga Rostock-Williams. Setelah menyelesaikan kuliahnya di University of Oxford and Trinity College Oxford, dia diterima di Fakultas Advokat di Skotlandia dan dipanggil ke English Bar itu. Di English Bar itu dia semacam badan pelayanan hukum, namun si Sir John Sinclair ini dia tidak pernah bekerja dengan sungguh-sungguh. Karyanya yang paling fenomenal itu adalah Statistical Account of Scotland yang memberikan informasi tentang pertanian dan industri terkait catatan tentang sejarah dalam statistik populasi. Nah, bukunya juga yang dikenal dengan judul Statistical Account tersebut itu dia bervolume 21 dan diterbitkan dalam rentang waktu 1791 sampai 1799. Nah, dalam bukunya tersebut ia memperkenalkan istilah baru yakni statistik. Nah, dalam tulisannya si Sir John Sinclair ini mengadopsi kata statistik yang diketahui ketika melakukan perjalanan ke Jerman, namun terdapat perbedaan antara keduanya di Jerman. Jadi kalau di Jerman itu istilah statistik itu dia merujuk pada suatu metode yang digunakan dalam hal politik dan kenegaraan seperti mengukur kekuatan politik dan menganalisis atau menganalisa data-data kenegaraan. Sedangkan kalau menurut Sinclair ini, statistik ini dia digunakan untuk istilah sebagai suatu metode untuk mengumpulkan data atau fakta di lapangan yang bersifat numerik. Jadi itu adalah perbedaan antara istilah statistik Jerman dengan istilah statistik menurut si Sir John Sinclair ini.
Nah, terus pada masa statistik awal juga ada beberapa tokoh yang menemukan penemuan-penemuan mereka di bidang statistik, yaitu ada Abraham de Moivre, dia mengembangkan teori galat atau kekeliruan, terus ada Thomas Simpson. Jadi Thomas Simpson ini pada tahun 1757 dia menyimpulkan bahwa pendapat satu distribusi yang berlanjut dari satu variabel dalam suatu frekuensi banyak. Terus ada Pierre Simon Laplace, dia mengembangkan konsep de Moivre dan Simpson lebih lanjut dan menemukan distribusi normal. Oke, berikut kita masuk pada masa perkembangan. Untuk masa perkembangan ini diawali dengan tokoh yang bernama Carl Pearson. Jadi Carl Pearson ini dia melanjutkan konsep-konsepnya si Galton dengan mengembangkan konsep korelasi regresi distribusi Q-square dan analisis statistik kualitatif kontributor, utama perkembangan statistika hingga sebagai disiplin ilmu tersendiri. Terus ia juga mendirikan Departemen Statistika Terapan di Universitas London pada tahun 1911, yang mana merupakan jurusan statistika pertama kali untuk tingkat universitas di dunia. Si Pearson ini dia menikah dengan Maria Kell pada tahun 1890 dan membuahkan 3 anak putranya. Salah satu anaknya bernama Egon. Coba ini dia menjadi pengganti si Pearson sebagai ketua Departemen Statistika Terapan di Universitas College London. Dan hasil karya dari si Pearson ini adalah semua yang mencakup dalam hal aplikasi yang luas dalam pengembangan statistik matematis, terus mencakup bidang biologi, epidemiologi, serta obat-obatan dan sejarah sosial. Pada tahun 1901 dengan Weldon dan Dalton, si Carl Pearson ini juga mendirikan jurnal Biometrika di mana objeknya adalah pengembangan teori statistik. Jadi si Pearson ini menjadi editor jurnal. Jadi sampai si Pearson ini meninggal, dan juga si Pearson ini dia mendirikan jurnal Analysis of Eugenics yang sekarang ini dikenal sebagai Analysis of Human Genetics pada tahun 1925. Dan dia juga menerbitkan yang namanya Dreyfus Company Research Memoir, sebagian besar untuk memberikan catatan output dari Departemen Statistik Terapan dan tidak dipublikasikan di tempat lain. Dan buah pikiran dari Pearson ini dia banyak menopang metode statistika klasik yang umum digunakan, misal seperti kontribusinya seperti koefisien korelasi, metode momen, sistem Pearson pada kurva kontinu, distance, p-value, terus ada teoritis hipotesis dan teoritis statistika keputusan. Terus di masa perkembangan juga ada beberapa tokoh seperti Charles Spearman, dia mengembangkan konsep one factor model, selanjutnya dijuluki sebagai the of factor analysis. Terus ada Harold Hotelling, dia memperluas konsep one factor model dari si Charles Spearman ini, terus dia perluaskan menjadi multiple factor model. Terus ada Louis Gatman, dia mengembangkan skala yang dikenal dengan skala Gatman yang sering kita dengar, terus dan banyak memberikan kontribusi pada analisis faktor. Nah, berikut kita masuk pada statistika modern. Nah, pada statistika modern ini ada beberapa tokoh juga yang menemukan penemuan-penemuan mereka. Yang pertama ada Andrei Kolmogorov dan Nikolai Smirnov menciptakan uji Kolmogorov-Smirnov yang sering kita gunakan dalam uji statistik. Terus ada Jerzy Neyman memberikan kontribusi pada teori of sample Hammond population. Terus ada Maurice H. Hansen dan William N. Horowitz, dia mengembangkan teori of sampling from finite population. Terus ada William Campbell, Cochrane, and True Yemen, dia mengembangkan sampling techniques. Jadi itulah beberapa tokoh ilmuwan serta penemuan-penemuan mereka yang sangat luar biasa. Demikian hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahannya dan kekurangannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.